ये कहानी हनुमान जी की तुमने सुनी है? तो हुआ यूं। Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Kit yang sedang mendengarkan cerita ibunya tentang sebuah legenda salah satu dewa Hindia bernama Hanuman. Ketika itu ibunya bercerita kalau para dewa yang lainnya tidak menyukai keberadaan dari Hanuman. Maka oleh karena sebab itu, para dewa-dewa itu berupaya untuk memperdaya Hanuman dengan memancingnya untuk turun dari langit dengan memperlihatkan dia sebuah mangga yang sangat besar dan tentunya sangat nikmat berada di bumi. Namun setelah Hanuman turun ke bumi, itu hanyalah sebuah matahari yang terik, sehingga membuat para dewa dengan mudah menghukumnya dengan melucuti semua kekuatannya. Tentu saja, kisah tentang Dewa Hanuman itu membuat Kit kecil sangat terkesan dan membuat Hanuman menjadi role model inspirasi kehidupan baginya. फिर क्या हुआ माँ? 20 tahun pun berlalu, di sebuah arena pertarungan ilegal yang bernama Kuil Harimau, terlihat dua orang sedang melakukan pertarungan di sana. Namun nampaknya, seorang laki-laki yang menggunakan topeng monyet terlihat begitu lemah, sehingga dia hanya menjadi samsak tinju untuk sang juara bertahan King Cobra. Ternyata pria bertopeng monyet itu adalah Kit yang kini sudah beranjak dewasa. Dia berada di sana memang untuk sebagai pemain tambahan pertarungan yang sudah disetting oleh pemilik kuil harimau bernama Tiger. Namun memang benar adanya, dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk bertarung dan hanya menjadi samsak dalam pertarungan itu agar orang-orang bertaruh atas namanya. Kit juga mendapatkan bayaran atas perannya tersebut meskipun uang yang dia terima tidak sesuai perjanjian awal dia dengan Tiger. Baba Shakti, Guru, Man of Peace, the nation's light. Selepas pertandingan itu, Kit kini berada di sebuah bar menunggu seseorang dan tak sengaja melihat sebuah siaran televisi yang sedang menyiarkan tentang seorang guru spiritual besar paling kondang di India bernama Baba Sakti. Tiba-tiba seorang anak kecil datang menemui Kit dan memberikan sebuah informasi penting yang sangat dibutuhkan oleh Kit. Ucup mengatakan kalau seorang wanita bernama Queenie Kapoor yang bekerja sebagai seorang manajer hiburan akan melakukan pijat dan pedicure di Body Tonic pada Jumat sore. Namun biasanya setiap pagi dia selalu menyempatkan dirinya untuk ngopi di kafe Italia. Keesokan harinya, terlihat Queenie yang sedang ngopi di kafe di Italia merasa terganggu dengan kehadiran seorang tunawisma yang mendekatinya untuk mengemis kepadanya. Namun ternyata, sang tunawisma itu hanyalah seorang pencopet yang sudah sangat terorganisir dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah Kit. A little bitty killer really doing it for fun. Give him a little bit and he'll get it. Malam harinya, Kit lalu bertemu dengan Queenie untuk mengembalikan dompet miliknya itu. Kit mengatakan kalau dia telah menemukan dompet miliknya itu dekat dengan kafe di Italia. Dia terpaksa berkelahi dengan beberapa pemuda untuk mendapatkan kembali dompet itu dan mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Mendengar itu, Queenie pun memberikan sejumlah uang kepadanya. Namun Kit menolaknya dan malah meminta sebuah pekerjaan darinya. Queenie pun langsung menolak permintaan Kit karena dia tidak mau memberikan sebuah pekerjaan kepada orang sembarangan. Namun Kit tidak menyerah begitu saja. Dia lalu menunjukkan bekas luka bakar di telapak tangannya dan mengatakan kalau dia sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar, keras, dan kotor. Dia akan melakukan pekerjaan apapun yang bahkan orang-orang tidak mau melakukan itu tanpa keluhan dan akan siap kapanpun. Tetapi ketika Queenie sedang mendapatkan sambungan telepon dari seseorang, ekspresi wajah Kit seketika berubah ketika dia melihat sebuah foto seorang kepala polisi bernama Rana Singh berada di sana. Queenie pun akhirnya memberikan Kit sebuah pekerjaan sebagai petugas kebersihan dapur. Namun dia mengingatkan, siapapun yang telah mengikat janji dan lupa dengan janjinya, hasilnya tidak akan baik untuk mereka.
Keesokan harinya, Kit pun mulai melakukan pekerjaannya sebagai seorang petugas kebersihan di dapur. Selama dia bekerja di sana, dia harus memakai nama samaran bernama Bobby, dan seorang pria kaki tangan Queenie bernama Alfonso akan selalu mengawasinya bekerja di tempat itu. Setelah pulang bekerja, Kit mampir di sebuah kedai es dan menanyakan di manakah dia bisa membeli senjata api secara ilegal kepadanya. Pria itu lalu meminta seorang anak kecil untuk mengantar Kit ke suatu tempat dan bertemu dengan orang-orang yang memperdagangkan senjata api ilegal itu. Ramis bhai. Pan. Every prayer. Yeah. Same gun from the movie. Close is good. I'll take it. Di saat Kit akan mengantarkan minuman kepada Queenie, dia tidak sengaja mendengarkan obrolan Queenie di telepon yang sedang memarahi seorang wanita penghibur bernama Sita karena dia telah mengecewakan salah seorang pelanggan VIP di bar miliknya. Kit juga mendengarkan obrolan Queenie dengan Alfonso yang memerintahkannya untuk pergi mengambil kepingan salju Kashmir di Nakib dan memberikan sejumlah uang untuk juga membereskan beberapa masalah dengan para kliennya. Kit yang melihat kalau Alfonso begitu dipercaya oleh Queenie lalu mencoba untuk mendekatinya dan menawari Alfonso untuk datang ke arena pertandingan ilegal di kuil harimau yang sebenarnya Alfonso pun tahu tempat apa itu. Kit mengatakan kalau dia akan bertarung malam ini dan memberitahunya tentang pertarungan yang sudah disetting oleh Tiger. Kit memintanya untuk bertarung dengan lawannya. Namun sebagai imbalan atas informasi yang dia berikan, Kit meminta Alfonso untuk merekomendasikannya kepada Queenie agar dia naik jabatan. Bet on Khan and make a killing. Alfonso pun datang ke kuil harimau dan memastikan semua perkataan Kit benar adanya. Alfonso akhirnya menepati janjinya kepada Kit dan kini dia bekerja sebagai seorang pelayan di bar milik Queenie dan bertemu tamu-tamu VIP langganan Queenie. Alfonso bercerita kalau dia harus mengikuti segala peraturan yang dia buat karena orang-orang yang berada di sini adalah para konglomerat dan juga para pejabat kelas atas yang selalu menikmati menu spesial dari Queenie. Di tempat ini ada beberapa hidangan spesial berupa wanita muda dari seluruh penjuru dunia yang selalu dinikmati oleh tamu-tamu VIP. Ketika Kit sedang melakukan pekerjaannya dengan melayani para tamu di sana, dia melihat seorang wanita bernama Sita yang sedang melayani tamu di table miliknya. Pria itu terus mencoba untuk berbuat mesum kepadanya. Namun terlihat dengan jelas kalau Sita hanya bisa menurut dan sangat terpaksa melakukan pekerjaan itu. Kit yang melihat perbuatan itu sangat merasa sangat jijik dan marah karena dia lalu teringat dengan masa lalunya ketika dulu dia melihat ibunya dan para warga di kampungnya berusaha mempertahankan tanah suci milik mereka dari para petugas kepolisian yang mencoba untuk mengusir mereka. Kit pun memilih untuk berada di luar bar itu untuk meredakan segala amarahnya. Dan ketika ada seekor anjing liar mendekatinya untuk meminta makan, itu malah membuat dia sedikit merasa lebih tenang. Tiba-tiba Sita datang menghampirinya dan sepertinya ada sebuah ikatan yang tak terlihat di antara mereka meskipun mereka berdua baru pertama kali bertemu. Sita mengatakan kalau dia tidak tahan dengan apa yang dia lihat selama dia bekerja di sini, lebih baik kau keluar saja agar hidupmu lebih tenang dan berhentilah memberi makan anjing itu karena itu akan membuat dia terus kembali dan mengharapkan lebih dari apa yang kau berikan. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat, dan selama itu juga Kit memiliki rutinitas baru dari mulai bekerja sebagai pelayan di restoran, sebagai tukang cuci di sana, hingga berlatih menembak dengan pistol yang dia beli. Bahkan, dia pun kini bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya karena terus bertarung di kuil harimau.
Kit kini mendapatkan kenaikan dalam pekerjaannya dan sekarang dia ditugaskan oleh Alfonso untuk melayani para tamu VIP di ruangan paling istimewa di dalam bar itu. Di sana, dia melihat dengan jelas bagaimana narkoba dan hal-hal lainnya dipertontonkan dengan bebas tanpa adanya hukum. Tak sengaja juga, dia melihat seorang pria dengan mempunyai luka di kupingnya yang kemudian dia teringat kalau pria itu adalah Rana Singh. Disinilah mulai terungkap tujuan Kit sebenarnya. Mulai dari awal pencopetan, melakukan pertarungan ilegal, hingga berlatih menembak setiap hari, dan akhirnya kini dia bisa berada di ruangan VIP. Tujuannya adalah agar dia bisa bertemu dengan Rana Singh, seorang kepala kepolisian yang telah membunuh ibunya. Momen itu pun akhirnya datang, dan Kit menghampiri Rana yang berada di toilet kamar mandi. Dia berusaha untuk menghabisi Rana di dalam sana, dengan segala pelatihan yang selama ini dia jalani. Sekuat apapun usaha Kit untuk membunuhnya, namun nyatanya saat ini dia belum berhasil untuk membunuhnya. Kit pun berusaha untuk kabur dari tempat itu. Apalagi mengingat jabatan Rana yang merupakan seorang kepala kepolisian tentunya membuat Kit tidak mudah untuk lolos dari sana. Dalam pelariannya, Kit pun mencuri kendaraan Alfonso dan entah mengapa Alfonso pun berteriak dan ikut melarikan diri bersama dengan Kit. Namun dalam pelariannya tiba-tiba seorang anak kecil berada di tengah jalan dalam pelariannya. Kit pun menghentikan laju kendaraannya yang kemudian mobil polisi menabrak bajai milik Alfonso. Alfonso meminta maaf karena meninggalkan Kit dalam kondisi yang seperti itu dan akhirnya Kit pun tertangkap oleh beberapa polisi yang berhasil sampai di tempat itu. Ketika perjalanan menuju kantor polisi, Kit pun tersadar dari pingsannya dan berusaha melakukan perlawanan di dalam mobil tersebut. Kit pun masih berusaha untuk lari dari kejaran para polisi yang mengejarnya. Namun karena dia tidak sengaja masuk ke dalam sebuah tempat yang berisi tempat kemaksiatan tingkat bawah, membuat pemilik tempat itu murka karena mengira Kit telah membawa para polisi untuk menggerebek tempat itu. Orang itu pun mati karena tembakan polisi yang sedang mengejar Kit. Dan kini, Kit berusaha untuk lari melalui atap bangunan yang ada di sekitar sana. Namun karena yang dia lawan bukanlah orang sembarangan, Kit pun tertembak oleh sniper yang menggunakan helikopter untuk mengejarnya. Waktu pun berlalu, Kit yang masih hidup tersadar dan kini dia berada di sebuah kuil kuno tengah hutan bernama Ardana. Seorang pria penjaga kuil bernama Alpa mengatakan kalau lebih baik dia beristirahat dan tinggal dulu di kuil ini karena luka tembakan yang dia dapatkan. Seharusnya dia mati karena luka itu, namun Dewa nampaknya mempunyai rencana lebih besar dengan memberikan mukjizat kepadanya. Apalagi saat ini para polisi sedang mencari keberadaannya.
Dan kuil ini merupakan tempat teraman baginya. Tidak akan ada polisi yang akan datang ke kuil ini, karena para penghuni di kuil ini dianggap meresahkan. Di suatu tempat, diperlihatkan seorang pria tua bernama Baba Sakti. Seorang pria yang pernah diperlihatkan di televisi ketika Kit berada di sebuah bar. Dia adalah seorang guru spiritual besar yang memiliki kekuasaan. Bahkan Rana, seorang kepala polisi korup dan berkuasa pun tunduk di hadapannya. Baba mengatakan kalau pria yang telah membuat kekacauan dengannya masih hidup. Dia adalah buah perbuatan dari masa lalu Rana. Baba pun lalu meminta Rana untuk segera mencarinya, karena pria itu suatu saat akan menjadi ancaman besar untuk mereka. Alfonso yang saat ini juga sedang bersembunyi, tak sengaja melihat siaran berita tentang Kit yang saat ini dianggap teroris dan menjadi buronan negara. Dia pun juga tak menyangka kalau dirinya juga dianggap rekan Kit dan menjadi buronan negara. Kit pun ikut berkumpul dengan orang-orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Terlihat mereka sangat bahagia, meskipun dalam kondisi yang bisa dianggap sangat kekurangan. Alpa pun lalu menemui Kit dan menceritakan kalau mereka ada di pihak yang sama. Entah itu hanya kebetulan semata atau itu memang sudah ditakdirkan. Alpa lalu memberikan Kit sebuah bagian dari pohon beracun di kuil itu. Orang-orang di sini menyebutnya Trisul, dan bila dia memakainya, itu akan membuka segala pikiran yang selama ini ada di pikirannya. Jika dia bisa mampu menahan semua rasa sakit yang dia rasakan, dia akan menjadi pria kuat seperti Hanuman. Terungkap masa lalu Kit, ketika bagaimana dulu Rana memimpin penggusuran, pemaksaan, dan kekerasan di desanya yang ternyata itu semua adalah perintah dari Baba Sakti. Bahkan Rana berniat memperkosa ibu Kit sebelum dia membunuhnya karena ibunya telah memberikan luka di telinganya. Luka bakar di tangan Kit disebabkan oleh api yang membakar tubuh ibunya yang kemudian membakar rumah miliknya. Alpa mengatakan kalau para penghuni kuil ini mungkin akan mengalami hal yang sama seperti yang dulu pernah dia rasakan. Karena Baba Sakti menggunakan kekuasaannya untuk menggusur tempat ini dengan dalih kalau tempat ini hanyalah hutan tandus yang kemudian akan digunakannya sebagai lahan pembuatan pabrik miliknya. Waktu pun berlalu dan kini Kit mulai berlatih seni bela diri lebih serius dengan diiringi tabuhan alat musik tabla. Baba Sakti pun akhirnya muncul di hadapan publik dan saat ini dia tengah melakukan kampanye identitas dengan memperkenalkan seorang pria bernama Ades Joshi yang akan menjadi Perdana Menteri India selanjutnya. Namun itu hanyalah bentuk formalitasnya saja di hadapan para pendukungnya. Karena sebenarnya Ades hanyalah sebuah boneka yang akan diatur oleh Baba Sakti sang ketua politik demokrasi perjuangan India. Sebenarnya, di waktu bersamaan di India saat ini sedang terjadi gejolak besar dan demo di beberapa kota besar. Pemicunya adalah narasi memecah belah masyarakat yang dibuat oleh Ades Joshi. Dia mengatakan kalau India harus memprioritaskan umat-umat mayoritas sehingga memicu gelombang besar kekerasan yang menyerang umat minoritas. Bahkan pemimpin internasional mengutuk kekerasan yang saat ini terjadi di sana. Beberapa hari pun berlalu ketika Kit sedang berlatih, dia tak sengaja mendengar teriakan dari seorang penghuni kuil Ardana. Ternyata seorang wanita bernama Laksmi mengalami kekerasan dari para anak buah Rana yang memberikan peringatan kepada mereka tentang batas waktu penggusuran wilayah mereka dan juga pembayaran sewa atas kuil yang mereka tempati. Mereka bingung karena harus berbuat bagaimana lagi. Karena kuil dan wilayah ini adalah milik mereka, namun saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar obrolan dari para penghuni kuil itu, Kit pun mempunyai keinginan untuk membantu mereka dengan kembali lagi ke pertarungan ilegal di kuil harimau dan mendapatkan uang dari sana. Kit pun memerintahkan rekanannya dulu untuk mempertaruhkan semua uang kuil dan memasang atas nama si Kong. Nantinya dia akan melawan King Cobra, lawannya dulu saat pertama kali dia bertarung di arena itu. Tapi tentu saja, lain dulu lain sekarang. Kini kemampuan dari Kit pun berbeda dibandingkan dulu. Bahkan King Cobra pun tumbang dengan sekali tendangan.
Tiger yang melihat itu tak menyangka kalau rencana yang telah dia atur berantakan. Bahkan saking paniknya, dia terpaksa memainkan pertarungan selanjutnya dengan memanggil Balu si beruang, petarung paling ganas, besar, dan beringas di kuil harimau. Kit pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Bahkan dia mendapat teriakan semangat dari para penonton pertarungan itu. Beberapa waktu pun berlalu, pemilu pun juga telah dilangsungkan dan terlihat para rakyat sedang berpesta merayakan kemenangan kandidat usungan dari Baba Sakti. Ades Joshi pun merayakan kemenangannya di bar milik Queenie dengan dihadiri orang-orang penting dan terlihat juga Baba Sakti berada di sana. Sementara, Kit pun mencoba masuk ke dalam sana dengan menghajar para penjaga di sana. Beberapa orang yang menggunakan sari pun juga terlihat menyusup masuk ke dalam gedung itu. Masuk melalui dapur bar itu, dia lalu membuat kekacauan di sana yang kemudian membakar tabung gas yang berada di dapur sebagai pertanda akan kedatangannya. Is this one other person? Guru. Whose blessing? We would not be here. My mentor. Baba Sakti! Kit pun masuk ke dalam ruangan pertemuan itu, dan pertarungan balas dendamnya selama 20 tahun pun dimulai. Ketika Kit sudah terkepung oleh beberapa penjaga di bar itu, orang-orang yang memakai baju syari yang dipimpin oleh Alpha masuk ke tempat itu dan membantu Kit menghabisi para penjaga yang ada di sana. Queenie pun tiba-tiba masuk ke dalam sana dan sangat marah karena mereka telah membuat kekacauan di bar miliknya itu. Dia menembaki mereka dengan pistol miliknya hingga beberapa orang dari kuil Ardana mati. Namun secara tiba-tiba Sita pun datang dan memukul Queenie dengan nampan yang membuat Queenie pingsan. Mungkin apa yang telah dilakukan oleh Sita adalah bentuk rasa frustasinya selama ini telah bekerja untuknya. Dengan menggunakan nampan itu, Kit pun memotong jari jempol milik Queenie agar dia bisa mengakses lift VIP di gedung itu untuk mencari keberadaan Rana dan juga Baba Sakti. Rana pun menyambut Kit dengan sebuah pukulan tiba-tiba dari belakang dan pertarungan mereka pun dimulai. Tetapi nampaknya pertarungan kali ini berbeda dengan ketika mereka berjumpa pertama kali. Karena saat ini kemampuan Kit dalam berkelahi dan juga bertahan sudah sangat baik. Setelah berhasil membunuh Rana, Kit pun kini mencari keberadaan Baba Sakti yang menjadi dalang sesungguhnya atas kematian ibunya. Kit pun berhasil menemukan keberadaan Baba Sakti yang tengah duduk menunggu dirinya. Baba Sakti lalu menawari Kit perjanjian damai, karena pada akhirnya mereka akan terjebak di lingkaran setan selama-lamanya. Namun semua ucapan yang manis dan salah itu hanyalah sebagai pemanis buayan kata-kata. Karena ketika Kit lengah, Baba Sakti telah menyiapkan jarum tajam untuk menusuk perutnya. Kit pun mencoba untuk bertahan dari itu, dan melakukan perlawanan dengan menusukkan benda tajam ke tubuh Baba Sakti hingga berkali-kali. Hingga akhirnya Baba Sakti pun mati di tangannya.
Dan sebelum film berakhir, Kit seakan-akan berhalusinasi melihat perjuangan legenda sang dewa Hanuman. Dia juga melihat sekilas kenangan manis masa lalunya bersama sang ibu dan terlihat sangat bahagia karena dia sudah berhasil melakukan aksi balas dendam yang sudah dinantikan selama 20 tahun ini. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!